Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, selalu ceria, dan terhindar dari wabah virus yang sedang melanda dunia. Kita selalu harus menerapkan 3M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. Hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku. Subtema 2, hebatnya cita-citaku. Pembelajaran 4. Sebelum melakukan pembelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tujuan pembelajaran. 1. Melalui kegiatan membaca teks dan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasikan keragaman suku dan budaya dengan rinci. 2. Melalui kegiatan membaca puisi, siswa mampu memahami makna puisi dan terampil membuat puisi dengan baik. 3. Melalui kegiatan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di sekitarnya dengan benar. Ayah, jika sudah besar nanti, aku bercita-cita menjadi seorang arsitek seperti teman ayah, Paman Fadli. Apa sih hebatnya menjadi seorang arsitek? Kamu mau tahu? Ayah akan menjelaskan padamu kehebatan seorang arsitek itu. Ayo membaca. Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunadarma. Candi tersebut amat indah dan megah, dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern. Tak heran jika Candi Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia. Yang kedua, Waduk Jatiluhur. Seorang arsitek juga berperan dalam menjaga lingkungannya. Misalnya, saat bekerja sama dengan insinyur teknik sipil untuk merancang Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur adalah kolam besar tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan. Hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini memiliki banyak kegunaan. Di antaranya, menampung dan mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, sehingga dapat menghasilkan listrik. Waduk juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih dan irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah. Waduk juga sebagai pengendali banjir. 3. Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berkat jembatan ini, masyarakat dapat lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan darat. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Seorang arsitek juga berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama. Lihatlah Masjid Istiqlal Jakarta yang berdiri megah berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta tempat umat Katolik beribadah. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Soekarno pada tahun 1961. Pembangunan masjid ini memerlukan waktu selama 17 tahun
hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Perancangnya bernama Frederick Silaban. Lengkapilah diagram berikut ini dengan menggunakan berbagai sumber yang kamu miliki. Kehebatan lain seorang arsitek bisa membuat bangunan yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Jenjang pendidikan apa saja yang harus ditempuh untuk menjadi seorang arsitek? Untuk menjadi seorang arsitek, maka harus menempuh pendidikan sarjana S1 jurusan Teknik Arsitektur di lembaga perguruan. Keterampilan yang harus dimiliki seorang arsitek. Seorang arsitek harus memahami bidang geometri, matematika, dan fisika di antara ilmu terkait lainnya. Arsitek juga harus berhubungan dengan kreativitas mengolah bentuk. Dari zaman dahulu, nenek moyang kita telah membangun berbagai bangunan adat yang mencirikan kebudayaan mereka masing-masing. Setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Pernahkah kamu melihat bentuk rumah adat dari suku yang berbeda-beda? Perhatikan gambar rumah adat dari Kampung Naga, Jawa Barat di samping. Bacalah dengan seksama keterangan tentang rumah adat mereka. Rumah-rumah adat di Kampung Naga dibangun dengan cara yang unik dan memiliki tujuan dan makna sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Rumah dibangun di atas bebatuan agar tidak longsor bagian bawahnya. Masyarakat Kampung Naga sangat erat kekerabatannya, sehingga mereka membangun rumah mereka secara berdekatan tetapi mengarah ke arah yang sama, yaitu arah timur barat. Semua rumah akan menghadap ke arah sungai Ciwulan yang berada di depan gerbang masuk kampung tersebut. Semua bahan bangunan dibuat dari bahan-bahan alami, seperti bambu dan dedaunan, karena kehidupan masyarakatnya yang sangat dekat dengan alam. Ayo membaca. 1. Carilah informasi tentang rumah adat dari suku-suku tersebut. 2. Carilah informasi tentang kegunaan dan bagaimana masyarakat menggunakan rumah adat mereka. 3. Bandingkan keterangan yang kamu peroleh di antara keduanya. Carilah persamaan dan perbedaan dan kegunaan dan manfaat rumah adat tersebut. Gambar rumah adat daerah, manfaat dan kegunaan rumah adat. Rumah joglo. Manfaat dan kegunaan rumah adat adalah sebagai identitas suatu suku bangsa. Tak hanya itu, rumah adat juga sebagai rekam jejak budaya setiap suku bangsa. Rumah joglo sendiri bisa digunakan untuk kegiatan formal, di antaranya pertemuan, pagelaran seni wayang kulit, dan tari-tarian serta upacara adat. Rumah gadang. Manfaat dan kegunaan rumah adat adalah sebagai identitas suatu suku bangsa. Rumah adat menjadi ciri khas tersendiri dengan filosofi yang terkandung di dalamnya. Rumah gadang dapat dimanfaatkan sebagai tempat musyawarah, pewarisan adat, dan upacara adat.
Persamaan dan perbedaan, dan kegunaan dan manfaat rumah adat bagi masyarakat adat. Persamaan menjadi identitas suku bangsa di Indonesia. Bisa dijadikan sebagai tempat tinggal. Perbedaan memiliki desain dan bentuk yang berbeda setiap suku. Terdapat filosofi bangunan yang berbeda. Memiliki sejarah budaya yang berbeda. Nenek moyang kita merupakan arsitek yang hebat. Ya, mereka membangun rumah adat yang sesuai dengan keadaan alam dan nilai-nilai budaya. Ya, mereka senantiasa ingin menyatu dengan alam sekitarnya. Mereka menganggap alam adalah sumber daya mereka, sehingga mereka pelihara dan jaga. Manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya berupa lahan, air, tumbuhan. Contohnya, bertani, berkebun. Sumber daya berupa hewan. Contohnya, bernelayan, beternak. Sumber daya alam kegiatan lain. Contohnya, industri, kerajinan. Membuat puisi dan menjelaskan makna. Perhatikanlah rangkaian puisi berikut ini. Lengkapilah puisi ini dengan menggunakan kata-katamu agar puisi ini lebih bermakna. Ayo mencoba, kawan sejatiku. Karya Lani. Wahai sejatiku, kamu selalu bermain bersamaku, selalu menemaniku mengerjakan sekolahku, selalu saat aku pilu. Wahai kawan sejati, walau kita suku dan agama, kau selalu mengingatkanku untuk dan mengucapkan saat hari raya. Wahai kawanku, tak akan pernah kulupa. Kita akan selalu bersama-sama untuk meraih Nah, mari kita bersama-sama melengkapi puisi tersebut. Wahai kawan sejatiku, kamu selalu bermain bersamaku, selalu menemaniku mengerjakan tugas sekolahku, selalu menemani saat aku pilu. Wahai kawan sejati, walau kita beda suku dan agama, kau selalu mengingatkanku untuk menghormati dan mengucapkan selamat saat hari raya. Wahai kawanku, tak akan pernah kulupakan. Kita akan selalu bersama-sama untuk meraih cita-cita. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.